Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan YouTuber pemula di channel Pak Tua Belajar, channel tempat sharing, tempat belajar bersama tentang trik, tip YouTube bagi sesama YouTuber pemula. Rekan-rekan, kali ini Pak Tua Belajar akan mengajak rekan-rekan semua para YouTuber pemula untuk sama-sama belajar tentang konten apa saja yang dilarang, tidak diperbolehkan untuk di-upload di YouTube. Sekali lagi rekan-rekan, belajar kita tentang konten apa saja yang tidak diperbolehkan atau dilarang di-upload di YouTube. Namun sebelumnya rekan-rekan, perkenankan Pak Tua mendoakan rekan-rekan semuanya, semoga hari-hari selalu baik, dilalui dengan baik, selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa juga untuk terus bersyukur. Semoga channelnya terus tumbuh dan berkembang. Bagi yang belum subscribernya mencapai 1000, semoga segera mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Yang belum, semoga cepat tercapai 4000 jam tayang. Yang belum monetisasi, semoga cepat monetisasi. Yang sudah monetisasi, semoga cepat mendapatkan dolar. Oke, rekan-rekan, kita bahas pembahasan kita tentang konten apa saja yang tidak diperbolehkan atau minimal sebaiknya tidak diunggah ke channel YouTube kita. Oke, yang pertama adalah konten yang mengandung kekerasan ekstrim. Rekan-rekan, YouTube sangat-sangat anti terhadap segala macam bentuk kekerasan. Jadi jika konten rekan-rekan mengandung kekerasan, misalnya tentang pembunuhan, misalnya tentang pengeboman, tentang penyiksaan, yang itu tampak vulgar, tampak nyata, maka sebaiknya jangan rekan-rekan. Kalau channel rekan-rekan nanti ke depannya misalnya mau dimonetisasi, tentu lebih baik tidak. Jangankan yang kekerasan ekstrim begitu, ketika kita katakanlah pada saat ibadah korban itu saja, ketika tampak darah saja itu sudah bisa dismonet rekan-rekan, atau di saat mengajukan monetisasi bisa ditolak. Jadi hati-hati rekan-rekan dengan konten yang berbau kekerasan, apalagi kekerasan ekstrim. Tak terkecuali juga kekerasan terhadap anak-anak. Jadi hati-hati rekan-rekan ya. Kemudian yang kedua rekan-rekan, konten yang berkaitan dengan penghasutan, konten yang berkaitan dengan apa? Kebencian rekan-rekan. Jadi hati-hati karena ada konten-konten yang memang ditujukan untuk menghasut, untuk mengajak seseorang, mengajak sekelompok orang, mengajak masyarakat untuk membenci kepada kelompok lain. Ini tidak boleh. Apalagi berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kebencian berdasarkan agama, kebencian berdasarkan suku, kebencian berdasarkan ras, warna kulit, diskriminasi tidak diperbolehkan rekan-rekan. Jadi jangan mengupload konten-konten seperti itu, konten-konten yang mengandung unsur penghasutan terhadap tindakan kebencian, diskriminasi, dan lain sebagainya rekan-rekan. Termasuk juga kekerasan, kebencian, diskriminasi terhadap persoalan gender rekan-rekan. Jadi hati-hati. Misalnya ada gambar, ada cuplikan video, ada potongan lagu misalnya yang mengarah ke situ, maka tentu dilarang oleh YouTube rekan-rekan. Kemudian yang ketiga, konten yang berbahaya. Nah, berkaitan dengan konten yang berbahaya ini, rekan-rekan, banyak sekali unsurnya tentu saja. Misalnya berkaitan dengan keselamatan, membahayakan terhadap keselamatan seseorang, membahayakan terhadap kesehatan seseorang, dan lain sebagainya. Di beberapa waktu yang lalu di video Pak Tua sudah diungkap, ada satu channel rekan kita yang dianggap sebagai konten berbahaya. Ternyata isinya rekan-rekan berkaitan dengan konten anak-anak, di mana di adegan konten anak-anak itu ditampilkan katakanlah pura-pura main pukul, main silat, main tendang, dan lain sebagainya rekan-rekan. Ada juga konten berbahaya bagi anak yang berkaitan dengan ini rekan-rekan, makanan-makanan tertentu. Jadi ditampilkan di adegan itu anak-anak makan permen, kemudian menunjukkan giginya yang sampai habis, yang sampai hitam semua habis itu. Nah, itu juga dianggap sebagai konten berbahaya, rekan-rekan. Intinya apa, rekan-rekan? Konten-konten yang membahayakan pada keselamatan, pada nyawa, dan juga kesehatan. Jadi mungkin kita ingin membuat konten yang sedikit lebih dalam tanda kutip
ekstrim mungkin bisa jadi, tapi rekan-rekan itu sangat-sangat dilarang oleh YouTube. Jadi yang menampakkan mengancam keselamatan, mengancam kesehatan, membahayakan itu dilarang rekan-rekan. Jadi hati-hati, waspada terhadap konten-konten seperti itu. Kemudian yang keempat rekan-rekan berkaitan dengan konten yang mengandung seksual. Rekan-rekan saat ini tentu banyak sekali di video-video. Lah itu banyak yang bisa masuk. Nah tentu saja harus dibatasi umur, dibatasi usia rekan-rekan. Nah konten-konten seperti itu jika mau dimonetisasi jelas tidak bisa rekan-rekan. Satu memang harus dibatasi umur minimal 18 tahun. Kemudian yang kedua tidak bisa dimonetisasi. Jika rekan-rekan ingin memonetisasi channel YouTube-nya, tetapi ada unsur seksual begitu, maka tidak diperbolehkan rekan-rekan. Tentu saja batasan seksual dengan kita orang timur dengan Google barangkali berbeda rekan-rekan. Namun untuk kelompok tertentu, katakanlah untuk ukuran orang timur, orang Indonesia bisa melaporkan sekiranya konten-konten itu mengandung unsur seksual. Meskipun oleh YouTube diperbolehkan, tapi ketika orang timur menganggap itu berlebihan misalnya, maka bisa mengajukan protes kepada YouTube. Nah, soal diterima dan tidaknya itu tentu standar YouTube dengan kita mungkin berbeda. Karena YouTube milik orang barat, di mana batasan seksualitas ini sangat-sangat berbeda lah dengan kita orang timur. Tapi prinsipnya adalah jika kita ingin memberikan pendidikan yang baik, jika kita ingin memberikan konten yang bermanfaat, tentu tidak akan mengupload, mengunggah konten-konten yang berbau seksual seperti itu. Kita menghindari apa sih manfaatnya bagi kita orang timur, apa sih manfaatnya bagi kita orang Indonesia ketika mengunggah konten-konten seperti itu. Kemudian yang kelima rekan-rekan, konten yang sebaiknya tidak diunggah ke YouTube adalah konten-konten yang mengandung pelanggaran terhadap hak cipta rekan-rekan. Nah, copyright. Rekan-rekan, konten yang mengandung hak cipta, copyright, bisa berupa gambar, bisa berupa lagu, musik, bisa berupa video rekan-rekan. Nah, kalau kita ingin memonetisasi video panjang kita, tetapi mengandung konten-konten yang berhak cipta, ada copyright-nya, tentu sebaiknya kita urungkan. Kita lebih baik menggunakan konten orisinal kita, konten yang kita upload berdasarkan rekaman video kita sendiri, meskipun menggunakan HP kentang, meskipun menggunakan smartphone yang kemampuan perekaman gambarnya tidak seberapa, kualitasnya tidak seberapa. Tapi itu lebih dihargai oleh YouTube karena itu orisinal dibandingkan kita mengupload konten, re-upload konten yang sudah diunggah oleh pemilik aslinya dan sudah mempunyai konten ID, apalagi yang sudah mempunyai hak cipta kekayaan intelektual. Kemudian yang keenam, rekan-rekan, konten yang mempromosikan tindakan berbahaya. Jadi mempromosikan, kalau tadi konten yang mengandung unsur bahaya, yang berbahaya, yang membahayakan, ini yang mempromosikan tindakan berbahaya. Jadi misalnya konten yang mendorong tindakan yang, apa istilahnya, kejahatan misalnya, penggunaan obat-obat terlarang, penggunaan senjata, dan lain sebagainya. Atau bahkan terorisme misalnya, itu tidak diperbolehkan rekan-rekan. Jadi misalnya orang punya keyakinan tertentu, punya aliran tertentu, kemudian di situ dia mengajak orang lain yang menonton videonya untuk melakukan, artinya dia mempromosikan keyakinannya itu kepada para penontonnya, kemudian melalui kata-kata dan kalimat tertentu dia memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan berbahaya, untuk melakukan tindakan misalnya yang sudah terjadi itu, untuk melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang itu misalnya, itu tentu dilarang. Jika oleh YouTube ini belum terdeteksi, maka siapapun yang menonton bisa melaporkan kepada YouTube bahwa konten ini adalah konten yang mempromosikan tindakan berbahaya, konten yang mengandung agitasi, konten yang mengandung ajakan untuk berbuat sesuatu yang membahayakan dan merugikan banyak orang. Kemudian yang ketujuh, rekan-rekan, konten yang sebaiknya tidak diunggah ke YouTube, atau lebih, ya kalau dalam bahasa kasar dilarang untuk diunggah di YouTube adalah konten yang menipu, konten yang menyesatkan. Tentu saja banyak sekali rekan-rekan konten yang menipu, konten yang menyesatkan orang. Misalnya seperti klaim palsu, informasi yang salah, hoax, produk atau layanan yang tidak sebenarnya ada misalnya. Jadi banyak sekali
misalnya situs-situs, website yang mempromosikan hal-hal yang menipu, kemudian dipromosikan lewat YouTube misalnya, itu banyak sekali. Nah, kita, rekan-rekan, bisa saja melaporkan konten-konten seperti itu. Meskipun faktanya di YouTube juga banyak konten-konten seperti itu. Jadi banyak sekali rekan-rekan yang sifatnya hal-hal palsu, menipu, menyesatkan, misalnya mempromosikan pesugihan, mempromosikan kaya dalam waktu singkat, misalnya, dan lain sebagainya, banyak sekali yang model menipu-menipu begitu, yang menyesatkan begitu. Nah, itu rekan-rekan 7 jenis konten yang dilarang diupload ke YouTube, atau minimal sebaiknya untuk tidak diupload ke YouTube, apalagi jika berorientasi untuk memonetisasi, rekan-rekan. Nah, penting sekali bagi kita, rekan-rekan, untuk terus dan terus membaca, mengikuti perkembangan perkembangan komunitas YouTube, segala macam aturan, karena ternyata YouTube selalu dinamis dalam membuat aturan. Belum sampai 1 tahun sudah berubah lagi, belum sampai sekian bulan berubah lagi. Intinya kita harus tidak bosan-bosan untuk membaca, mempelajari, dan memahami, serta mensikapi segala rule, segala aturan dan ketentuan YouTube, apapun bentuknya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan dukungan support pada channel Pak Tua Belajar dengan cara memberikan like, subscribe bagi yang belum, nyalakan lonceng notifikasi, share, bagikan, dan jangan lupa untuk memberikan komen. Tonton terus video Pak Tua Belajar, ada banyak informasi penting bagi para YouTuber pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.